Halo guys, balik lagi bersama saya. Saya akan ngebahas cerita tentang properti pertama yang saya miliki, yaitu rumah hunian yang letaknya itu di kota wisata Cibubur. Jadi ini adalah properti pertama saya. Belinya itu udah lama, sekitar 7 tahun yang lalu. Masih nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang finance, nggak ngerti tentang properti. Masih mindset orang dulu lah, yang mana berpikir bahwa oh ya pokoknya beli properti di mana aja, namanya properti itu investasi gitu. Harganya itu pasti selalu naik dan cash flow-nya itu pasti akan selalu ada dan bagus. Saya nge-take over properti ini dari seseorang. Harga propertinya itu kurang lebih sekitar 1,5 miliar. Saya pakai down payment sekitar 400 juta. Habis itu waktu itu 2013 itu ekonomi lagi lumayan bagus ya. Jadi saya KPR dapatnya itu suku bunganya itu nggak bagus, jelek, sekitar 13,5% bunganya per tahun. Untuk KPR itu tuh jelek, 13,5% ya. Tapi kan ini kan saya beli dulu, saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya ambil KPR-nya 13,5%. Jadi cicilannya itu ya, nah saya ngambil tuh sampai itu 10 tahun. Jadi cicilannya itu lumayan besar. Pokok dan bunganya itu ya sekitar 13, hampir 14 juta lah per bulannya. Nah, akhirnya saya jalanin selama 5 tahunan. Disitulah saya sadar bahwa makin lama kan saya udah makin mengerti, saya udah ikut seminar, saya udah mulai ngerti tentang finance, saya ngerti tentang properti, saya ngerti tentang cash flow. Akhirnya saya sadar bahwa wah men, ternyata gue ngambil KPR 10 tahun di angka bunga 13,5% itu tuh nggak bagus gitu, jelek banget gitu, karena boncos banget. Wah itu di 5 tahun pertama gila, hidup tuh menderita gitu. Karena uang income itu hampir langsung pasti habis buat langsung bayar cicilan per bulannya. Lucunya rumah ini dari semenjak saya beli di tahun 2013an itu sampai sekarang saya belum pernah sekalipun tinggal di situ, belum pernah nempatin. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh selalu saya kontrakin. Income dari saya sewain per tahunnya itu dari 35 jutaan tahun 2013-2014an sampai terakhir itu di tahun 2019-2020 itu per tahunnya itu 40 juta rupiah. Jadi secara cash flow naiknya itu nggak terlalu signifikan ya, nggak kayak properti-properti saya yang lain. Ya karena itu saya mikirnya beli properti dimanapun itu pasti untung, karena harganya itu pasti akan selalu naik dan cash flow-nya bagus. Ternyata di rumah saya ini dari sisi cash flow-nya itu kenaikannya memang sih secara rata-rata naik, cuman kenaikannya itu nggak terlalu signifikan ya dalam 7 tahun terakhir. Dan dari sisi capital gain-nya terakhir itu saya beli 1,5 miliar, appraisal terakhir itu di 1,9 miliar. Jadi naik 400 juta, sekitar naik 25% dalam waktu 7 tahun. Itu juga nggak terlalu sweet dibanding properti saya yang lain. Nah ini saya lagi on the way menuju ke sana karena udah ada penyewa baru yang akan nyewa di sana setahun dari sekarang dengan nilai kontrak 40 juta, dan kita akan tur rumah tersebut. Di video ini saya juga akan ngasih tahu takes away dan apa sih yang udah saya pelajari gitu dari meng-KPR rumah ini, dan apa yang bisa diperbaiki supaya jadi pembelajaran teman-teman yang nonton video ini. Pengalamannya itu menarik banget, jadi penting banget untuk dilihat buat orang-orang yang baru mau mengakuisisi atau membeli properti pertamanya, yang masih pemula, masih belum ngerti tentang properti. Yang saya suka dari properti saya ini adalah saya dapat kafling tanahnya itu lumayan besar, hampir 200 meter. Bangunannya itu 2 lantai plus 1 lantai atas itu untuk kamar pembantu dan deck untuk jemuran. Terus lingkungannya itu damai, tenang, kompleknya itu bagus, fasilitasnya itu lengkap, bagus banget kalau buat keluarga yang punya anak. Itu aman, klaster yang ada satpamnya 24 jam. Infrastruktur di Cibuburnya sendiri itu juga udah maju, banyak rumah sakit, restoran, sekolah, udah kayak kota sendiri deh. Habis itu ada akses tolnya langsung. Pokoknya kalau misalnya kalian investnya di sini itu untuk kalian tinggali sampai tua nanti, itu
good. Sialnya saya adalah saya ngebeli ini untuk tujuan investasi, dan kalau misalnya untuk tujuan investasi, menurut saya di sini itu nggak begitu bagus. Ini menurut saya ya, karena pengembangnya itu memiliki land bank yang sangat besar di sini. Kan kompleknya itu kan besar banget ya, kebagi jadi beberapa klaster. Jadi begitu dia launching klaster baru dan itu sold out atau 70% sold, dia akan ngebuka klaster baru di tanahnya yang masih lega itu. Akibatnya adalah orang-orang yang udah ngebeli, yang udah invest di sana, harga tanahnya itu akan saingan dengan pengembang. Karena lokasinya itu kan masih tetap sama kan, masih di big kompleknya itu. Dan si pengembangnya itu sendiri, dia kalau jual unit baru, harganya itu kompetitif, harganya itu bersaing. Yang membuat kita yang udah punya, mau ngejual ke secondary market ya, ke pemilik baru, itu jadinya agak sulit karena kita saingan sama pengembang yang mana unit pengembang itu kondisinya itu baru. Pasti kan kalau misalnya kita sebagai pembeli sama-sama memiliki budget yang sama, pasti akan memilih beli langsung dari pengembang karena unitnya itu baru daripada beli dari tangan kedua, dari user-user seperti saya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di daerah-daerah yang capital gain-nya itu signifikan, itu biasanya unitnya itu terbatas karena di situ berlaku hukum supply dan demand. Nah, saya udah ngebuat video tentang bagaimana cara memilih properti yang baik. Nah, nanti ada di linknya di video ini. Jadi nggak selalu ya tentang lokasi-lokasi, ada banyak banget faktor yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau invest properti. Karena kuncinya investasi properti itu adalah kita harus memperhatikan peningkatan capital gain dan juga cash flow properti yang dihasilkan. Nggak semua properti di Indonesia memiliki kriteria-kriteria seperti itu. Ini udah sampai di lokasi. Ini adalah suasana di dalam klaster tempat rumah saya berada. Nyaman sekali. Ini kamar lantai 1 dan kamar mandinya. Kamar mandi umum. Agak kosong karena memang saya sewakannya itu semi furnish. Dapurnya, lantai 2-nya. Di lantai 2 ada 2 kamar. Kamar mandi dan main bedroom. Kamar mandinya. Ini balkoninya. Bisa buat barbecue. Ini kalau ke lantai 3 dak, ada kamar pembantu dan jemuran. Oke, jadi singkat cerita, akhirnya setelah saya mulai mengerti tentang properti, saya ngerti tentang finance, saya ngerti tentang perbankan, akhirnya setelah saya mencicil selama 6 tahunan, akhirnya di tahun 2018-an, saya take over kredit. Ganti ke KPR, saya panjangin, dan tenornya jadi 20 tahun. Terus habis itu ekonomi Indonesia saat itu lagi kurang bagus, makanya suku bunganya itu jadi murah banget. Saya ngambil ke BCA waktu itu, kalau nggak salah itu sekitar 6%-an per tahun. Jadi dari bunganya aja udah berkurang setengahnya, dan tenornya itu saya panjangin. Jadi dari sisa hutang saya pokoknya itu 600 jutaan, cicilan per bulannya itu jadi sekitar 4 juta rupiah dari 13,5 juta. Nah, dengan uang sewa per tahunnya itu saya bisa dapat 40 juta. Jadi more or less rumah ini bisa membiayai dirinya sendiri selama 20 tahun sampai akhirnya cicilannya lunas sendiri. Saya bisa mendapatkan rumah senilai 2 miliar saat ini hanya dengan membayar yang sudah saya bayar itu sekitar 900 sampai 1 miliaran. Sisanya itu yang bayar adalah rumah ini sendiri karena saya kontrak per tahun. Jadi my main takeaway di video kali ini adalah kalau misalnya kalian baru pertama kali mau beli properti dan tujuannya itu untuk kalian tempati, berarti kan bisa rumah atau ruko. Nah, yang harus kalian perhatikan itu adalah capital gain-nya gitu. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang udah saya buat. Nah, kalian harus pastikan unit yang akan kalian beli itu limited stock ya. Jadi pengembangnya itu udah nggak punya stok lagi di
komplek tersebut. Jadi akhirnya secondary marketnya itu secara capital gain itu akan berkembang jauh lebih pesat. Kalau misalnya kalian membeli sebuah properti hunian yang mana sang pengembang masih memiliki stok yang sangat banyak dan terus menerus mendevelop, maka bisa dipastikan secara capital gain kalian kenaikannya itu tidak akan signifikan. Walaupun secara long term pasti akan selalu naik. Kalau misalnya kalian mau membeli properti pertama kalian untuk dijadikan sebagai sarana investasi, jadi nggak kalian tinggali, kalian harus mikirin dua. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah cash flow. Cash flow-nya itu cukup nggak untuk membantu kalian membayar cicilan KPR per bulannya. Saran saya, kalau misalnya kalian mau berinvestasi properti, investasi ya, bukan untuk hunian, yang penting kalian dapat cuannya, adalah jangan memilih investasi berbentuk properti rumah. Lebih baik kalian ruko atau kos-kosan atau hotel sekalian gitu. Karena dari sisi cash flow-nya itu, kalau misalnya rumah itu sangat berat sekali untuk bisa ngebantu membayar cicilan bulannya. Kalau misalnya kosan itu masih lumayan bagus, lebih bagus lagi kalau hotel. Karena kalau seperti kasusnya saya, secara cash flow rumah ini udah bisa membiayai dirinya sendiri sampai lunas. Namun saya sudah membayar sekitar 60-70% dari equity, dari total hutangnya. Jadi tinggal sisa hutangnya itu 30-40%-an baru bisa mencicil dari cash flow sewa tahunan. Tapi kalau misalnya kalian baru ngambil, itu kalau misalnya bentuk propertinya itu hunian rumah, itu sangat sulit sekali. Jadi kalian harus cari yang cash flow-nya itu bagus seperti kosan gitu. Itu bisa sekitar 7-8% per tahunnya, yang mana itu sangat cukup untuk situasi kondisi bunga KPR saat ini bisa menutup dirinya sendiri. Kalau hotel lebih bagus lagi karena kalian bisa dapat sampai 12% per tahunnya. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan kalian kalau misalnya kalian baru mau mulai membeli properti pertama kalian. Dan jangan lupa kalian harus nonton video-video saya yang sebelumnya yang udah ngebahas tentang hal ini, yang akan saya taruh di link di video ini di bagian terakhir. Oke, see you on the next video.